Taman Nasional Bantimurung di Sulawesi Selatan, Sulsel, tetap menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit untuk masyarakat maupun wisatawan. Lokasinya berada di Kabupaten Maros berjarak sekitar 38 km atau 1 jam 35 menit dari kota Makassar. Kawasan wisata yang ada di antara perbukitan kapur ini menawarkan berbagai daya tarik, dengan air terjun Bantimurung sebagai ikon utamanya. Suasana di kawasan tersebut nampak asri dan menarik untuk dikunjungi. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat merasakan udara yang sejuk dan segar di sekitar air terjun. Salah seorang pengunjung, Anto, menyebut jika keindahan yang disaksikan di Taman Nasional Bantimurung sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Ketika penat dengan suasana di kota Makassar, maka dapat berkunjung ke sini bersama keluarga atau orang terkasih. Banyak hal yang bisa disaksikan di sini, ujarnya, Sabtu 1 Agustus. Ia mengaku, dengan jarak yang tak terlalu jauh, atau hanya sekitar 1 jam dari Makassar membuat pilihan ini menjadi hal yang menarik. Anak-anak juga dapat melihat keindahan alam secara langsung. Tidak hanya dari gadget saja, jadi mereka bisa merasakan dan menikmati apa yang disajikan oleh alam, paparnya. Dengan keindahan alam serta beragam aktivitas yang ditawarkan, Taman Nasional Bantimurung menjadi pilihan wisata keluarga, terkhususnya ketika akhir pekan. Jaringan kuliner UMKM Jajan 10.000 kembali memperluas pasar dengan membuka 2 cabang baru secara bersamaan di kawasan Perintis Kemerdekaan dan Daya Kota Makassar. Penambahan 2 gerai ini menjadikan Jajan 10.000 telah memiliki 7 cabang dan menargetkan pembukaan 10 gerai dalam sepekan. Ekspansi tersebut dilakukan untuk memperluas akses pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menjadi mitra penjualan aneka jajanan dengan harga seragam Rp10.000. Manajer marketing Jajan 10.000, Dila, mengatakan pembukaan 2 cabang baru mendapat respons positif dari para pelaku UMKM dan pembeli. Antusiasme terlihat sejak dini hari ketika para mitra mulai mengirimkan stok produk ke lokasi penjualan. Antusias UMKM sangat besar. Karena sebelumnya titik pengantaran produk cukup jauh, sekarang dengan adanya cabang di Perintis dan Daya mereka lebih semangat. Tadi subuh-subuh sudah banyak yang datang membawa stok dalam jumlah lebih banyak untuk 2 cabang baru ini, ujar Dila, Senin 3 Agustus. Ia menjelaskan, pada hari pertama operasional pihaknya juga menyiapkan berbagai strategi promosi untuk menarik minat pelanggan, termasuk program pembelian tertentu yang disertai bonus produk. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin menyampaikan bahwa kinerja perbankan di Sulawesi Selatan, Sulsel, pada posisi Juni 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif. Tercatat, total aset, DPK, dan kredit perbankan tumbuh masing-masing sebesar 5,99%, 5,71%, dan 5,27% year-on-year. Kinerja intermediasi relatif cukup tinggi dengan LDR 117,71% namun tetap didukung dengan kualitas kredit atau NPL di level yang terkendali yaitu 3,70%. Terangnya, Senin 3 Agustus. Sementara itu, penyaluran kredit produktif mendominasi porsi pembiayaan dengan persentase sebanyak 52%, tambahnya. Ia melanjutkan, Kota Makassar menyerap porsi kredit terbesar di Sulsel, yakni sebanyak 53,04%. Hal ini didorong oleh konsentrasi kantor pusat perusahaan dan populasi penduduk, jelasnya. Muchlasin mengungkapkan, jika sektor perdagangan masih memimpin, di mana sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi tertinggi penerima kredit.
pertumbuhan signifikan sektor pertanian, yaitu terjadi refocusing pembiayaan ke sektor pertanian. 4 unit rumah di Jalan Adiaksa Baru Lorong 12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, ludes terbakar dalam insiden yang terjadi pada Senin 3 Agustus sekitar pukul 1 WITA. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Makassar bergerak cepat melakukan asesmen sekaligus menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak. Berdasarkan hasil penataan awal Tim Reaksi Cepat, TRC, BPBD Kota Makassar, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan 4 rumah yang terdiri atas bangunan semi-permanen dan permanen. Seluruh bangunan mengalami kerusakan berat. Peristiwa tersebut berdampak terhadap 8 kepala keluarga dengan total 22 jiwa. Rinciannya terdiri atas 10 laki-laki dewasa, 9 perempuan dewasa, 2 anak laki-laki, dan 1 balita perempuan. Tidak ada korban meninggal dunia maupun korban luka dalam kejadian itu. Proses pemadaman dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dengan mengerahkan 12 unit armada. Penanganan di lapangan juga melibatkan personel BPBD Kota Makassar, TNI, Polri, Dinas Sosial,